Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Apoteker Nia Yuniarsi M.Farm selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengantaran Obat. Kemudian di sini kami akan mempresentasikan mengenai plester nikotin sebagai metode pengantaran obat untuk mengatasi kecanduan rokok. PPT ini disusun oleh Bella Cindika Segala, Mega Yuanisa, Sulastri Amelia, dan saya sendiri yaitu Siva Kamila. Next, selanjutnya akan dibacakan dan dipresentasikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Latar belakang. Merokok merupakan kebiasaan yang sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung lebih dari 4.000 zat kimia beracun termasuk nikotin, karbon monoksida, dan tar. Nikotin dikenal sebagai zat psikoaktif yang menyebabkan kecanduan berat, sehingga penghentian merokok menjadi tantangan besar bagi individu yang ingin berhenti. Kebiasaan merokok secara signifikan meningkatkan risiko penyakit serius seperti penyakit jantung, gangguan pernapasan, dan kanker. Selain itu, berhenti merokok seringkali diiringi gejala putus nikotin seperti kegelisahan, perubahan suasana hati, dan dorongan kuat untuk kembali merokok. Oleh karena itu, terapi pengganti nikotin yaitu nikotin replacement terapi seperti plester nikotin hadir sebagai solusi untuk mengatasi tantangan ini dengan memberikan nikotin secara perlahan melalui metode transdermal yang aman dan efektif. Tujuan plester nikotin ini yang pertama mengurangi kecanduan nikotin secara bertahap, yang kedua membantu perokok mengatasi gejala putus nikotin seperti kegelisahan, perubahan suasana hati, dan keinginan kuat untuk merokok. Selanjutnya ada mekanisme kerja plester nikotin. Transdermal nikotin diserap perlahan melalui kulit ke aliran darah. Menjaga kadar nikotin stabil tanpa lonjakan seperti saat merokok. Yang terakhir, mengurangi dorongan untuk merokok dengan memberikan dosis nikotin terkontrol. Next. Lalu ada proses penggunaan plester nikotin. Awalnya ditempelkan di area tubuh tanpa rambut seperti lengan atas atau bahu. Dosis awal disesuaikan dengan tingkat kecanduan, lalu dikurangi secara bertahap. Dan terakhir, terapi berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Next. Ada 3 keunggulan dari plester nikotin. Yang pertama, non-invasif dan mudah diaplikasikan. Kedua, mengurangi risiko paparan zat berbahaya dari asap rokok. Dan yang ketiga, menurunkan ketergantungan fisik pada nikotin. Efektivitas plester nikotin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa plester nikotin dapat mengandalkan tingkat keberhasilan berhenti merokok dibandingkan dengan placebo. Studi Kortsen mengungkapkan tingkat keberhasilan abstinensi selama 6 bulan mencapai 16-31%, tergantung pada kombinasi terapi yang digunakan. High dose nicotine patch memiliki potensi lebih besar dibandingkan dosis standar, terutama dalam menggantikan kadar nikotin yang hilang. Selain itu, kombinasi dengan terapi perilaku dan konseling meningkatkan efektivitas plester dalam membantu perokok menghadapi aspek mental dan fisik dari kecanduan. Kepatuhan penggunaan terhadap penggunaan plester juga menjadi faktor penting. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan berhenti merokok 3 kali lebih tinggi pada pengguna yang patuh dibandingkan dengan mereka yang tidak patuh. Namun, peneliti juga mencatat bahwa rata-rata peluang mencapai abstinensi jangka panjang dengan plester nikotin adalah sekitar 20-25%. Selanjutnya ada efek samping dan keterbatasan. Efek samping ringan yaitu iritasi kulit, pusing, dan gangguan tidur. Keterbatasannya yaitu efektivitas lebih rendah pada populasi seperti wanita hamil dan resiko paparan nikotin terhadap janin memerlukan evaluasi lebih lanjut.
kombinasi dengan terapi lain, yaitu ada terapi perilaku, yaitu membantu mengatasi aspek mental kecanduan, dan kombinasi plester dengan konseling meningkatkan tingkat keberhasilan secara signifikan. Kemudian hasil penelitian yang mendukung ada studi Cochrane atau dengan plester nikotin yang efektif menggandakan peluang abstinensi dibandingkan placebo. Kemudian dengan data kepatuhan, penggunaan dengan kepatuhan tinggi memiliki peluang keberhasilan hingga 3 kali lebih besar. Kemudian ada high dose nicotine patch menunjukkan potensi lebih tinggi dalam meningkatkan kadar nikotin dalam tubuh. Kemudian ada efek pada wanita hamil, plester nikotin aman dengan catatan kepatuhan yang rendah menjadi tantangan utama dalam populasi ini. Kemudian ada pengaruh terapi kombinasi, studi menunjukkan kombinasi plester dengan e-cigarette atau nikotin dan non-nikotin, meningkatkan keberhasilan hingga 31%. Next. Kemudian untuk kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu plester nikotin adalah metode efektif dan aman untuk membantu penghentian rokok. Dengan menawarkan solusi praktis kombinasi dengan terapi perilaku menghasilkan hasil yang lebih baik. Penelitian tambahan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pada populasi rentan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.